Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenyataannya kita ini orang muda. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berarti orang muda bisa saja direndahkan. Tahu apa dia? Orang bisa bilang gitu loh. Bagaimana rahasianya supaya kita tidak dianggap rendah atau sepele oleh orang lain? Jadilah teladan. Orang lain tidak akan berani menyepelekan kamu kalau kamu telah berjuang menjadi teladan. Bisa-bisa nanti orang tua yang lain ngomong, lihat si Beben rajin ibadah. Kira-kira kalau orang ngomong begitu, si Beben sudah jadi teladan belum? Atau sebaliknya, ada kalimat yang lain, jangan ikutin si Bento, kurang ajar dia. Lalu ikutin si Beben, rajin ibadah. Kira-kira si Bento sama si Beben yang jadi teladan siapa? Beben. Anak-anak muda, untuk menjadi teladan itu harus berjuang dengan jeripayah. Kadang-kadang gagal, tapi harus bangkit. Jadi teladan dalam perkataan, ngomong seperlunya. Ada waktu untuk bicara. Sekarang waktunya siapa yang bicara? Pak Pendeta dong waktunya bicara ya. Ada waktu kalian bicara nggak? Dari tadi kalian mulai memuji Tuhan. Kalian menaikkan pujian kepada Tuhan. Kalian waktunya bicara kan? Menyanyi, bermazmur bagi Tuhan, menyembah, bahkan berdoa. Kalian yang bicara, Tuhan diam dengerin. Betul nggak? Ya kan? Sekarang firman Tuhan yang bicara, kalian diam. Ya kan? Gantian dong. Nah, sekarang firman Tuhan disampaikan. Kamu yang harus jadi teladan. Katakan amin. Amin. Teladan dalam perkataan. Orang yang berkompeten itu, yang punya isi, punya power, punya sesuatu yang hikmat, wisdom dalam dirinya, enggak sembarangan dia. Bahkan bercanda pun enggak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Ada orang bercanda ngomongnya jorok loh. Kalau dia bercanda ngomongnya jorok, dia baru ketawa. Kalau nggak jorok, nggak ketawa. Ini error nggak ini manusianya? Ayo yang begitu bertobat hari ini. Kalau udah nyerempet jorok, dia ketawa terbawa-bawa. Bahkan sampai guling-guling. Giliran bercandanya rohani, dia nggak respect. Berarti kalau sudah sampai tahap seperti itu, ini orang sudah mulai bocor parah, bukan bocor halus. Hari ini anak-anak muda Golden Gate dengar, jadilah teladan. Kata boldnya adalah jadilah teladan dalam perkataanmu. Hari ini kamu masih suka ngomong jorok, bertobat hari ini kita berdoa. Amin ya. Karena apa? Anugerah Tuhan besar bagi kita. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar dan melimpah bagi kita. Pelanggaranmu yang suka ngomong jorok, hari ini kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan, berjanji aku mau Tuhan berubah, Tuhan pasti ampuni. Amin. Saat kamu berurusan dengan orang yang lebih dewasa, lebih pergunakanlah kesempatan untuk mendengar walaupun kamu nggak suka. Anak-anak muda, kalau kamu menjadi teladan melalui perkataanmu, melalui tingkah lakumu, kamu adalah manusia yang is the best. Tingkah laku berbicara tentang karakter. Kita berbicara mencintai Tuhan, kalau karakter kita belum beres, nol. Dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Ini kita jaga. Dalam kasih, punya kasih. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, terus dan terusnya. Yang kedua, kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Kalau kamu ajak orang lain untuk datang ibadah, pastikan karena kasihmu kepada Tuhan dan kasihmu kepada sesama. Amin. Anak muda, kalau kau punya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, kamu pengaruhi orang lain datang ke gereja kita malam minggu daripada dia nongkrong di kafe. Amin ya. Ajak, yuk ibadah. Daripada dia nggak ibadah di rumah, lebih baik datang ibadah. Ya kan? Dengar firman Tuhan. Walaupun nggak nyambung gue dengar khotbahnya, nggak apa-apa. Pertama nggak nyambung, lama-lama biasa dengar jadi nyambung. Gue nggak suka ibadah di tempat lu. Iya, soalnya dia udah keburu seleranya bukan ibadah. Kita rasa itu perlu dilatih. Orang yang nggak biasa ibadah, disuruh ibadah, dia pasti nggak akan nyaman. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai benar-benar dia benar-benar nagih untuk ibadah. Untuk merokok aja orang bisa kecanduan. Kenapa kalian untuk ibadah nggak bisa kecanduan ibadah? Kenapa? Kalian ini nggak biasakan ibadah. Sama seperti doa pagi di sini. Ayo, doa pagi nyembah mulu 1 jam, Pak Gem 1 jam, capek banget, rasanya berat banget. Nyembah nyanyi 1 jam, karena nggak biasa. Yang nggak biasa, nyembah 5 menit itu lamanya minta ampun. Tapi kalau udah biasa, setengah jam itu biasa-biasa. Tadi pagi saya sama Ibu Gembala bilang, janji malamnya kita besok kita doa, karena saya harus berangkat pagi-pagi tadi, kita setengah jam aja ya doanya. Saya bilang sama Ibu Gembala, iyalah, nggak harus juga 1 jam kata Ibu Gembala ya. Tadi pagi kan sini saya jam 4.25 langsung mandi. Saya kirain tulang Tony datang, saya buka pintu langsung mandi, saya seger, langsung mulai penyembahan, mulai jam 5 bersama dengan para malaikat, karena jemaat nggak ada yang datang. Ya kan? Saya pikir saya hanya doa sini menyembah, saya pikir 30 menit aja. Kau taunya 50 menit berlalu. Loh, kok sampai 50 menit sih? Tetapi kita harus sadar Pak Tony, anak-anak muda begini nggak suka lama-lama penyembahan. Disesuaikan dulu, karena mereka belum nyaman. Lidahnya masih lidah hura-hura, harus menurunkan agak dikit supaya nyambung frekuensinya ya. Nah, biasakan sampai kamu benar-benar kecanduan ibadah. Lebih baik mana? Kecanduan ibadah atau kecanduan narkoba? Lebih baik ibadah. Maka biasakanlah supaya menjadi habit. Kamu pasti akan menjadi orang yang diperhitungkan. Pulanglah dari tempat ini hari ini. Semoga kamu menjadi teladan kemanapun kamu berada. Teladan kesetiaanmu dalam beribadah, teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah laku karaktermu, teladan